Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu RD Billy Parancika MPD dan rekan-rekan saya semuanya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbedaan kalimat dan kalimat efektif. Kelompok 5 terdiri dengan anggota yang pertama Faren Arik dengan NIM 17210795, kedua Muhammad Sefa Alfian dengan NIM 17210886, yang ketiga Tri Muryanto dengan NIM 17210888. Selanjutnya yang pertama yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan sejenisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, singkat, jelas, tepat, dan padat. Kalimat efektif harus disampaikan secara efektif dan tidak bertele-tele. Yang kedua, terdapat subjek dan predikat yang jelas. Misalnya dengan menghindari kata depan sebelum penyebutan subjek atau adanya subjek ganda dalam satu kalimat. Yang ketiga, tidak menggunakan kata hubung pada kalimat tunggal. Contohnya seperti dan Budi mengambil bola. Yang keempat, kehematan kata. Kalimat yang efektif tidak menggunakan kata-kata yang membazir. Jadi pastikan kamu tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu ya. Dan kalimat efektif. Yang terakhir, tidak menggunakan kata jamak. Contohnya seperti hadirin sekalian, para panitia semua, dan Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Muryanto dari kelas 7C01 dengan NIM 17210888. Saya di sini akan melanjutkan presentasi. Sini ada contoh kalimat efektif. Yang pertama, Aris membeli pulsa untuk kakeknya. Yang kedua, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Yang ketiga, setiap hari Sabtu anak-anak latihan pramuka. Yang keempat, malam ini merupakan malam yang dingin. Yang kelima, sungai itu akan dilebarkan. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Karena pesan ini ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara tidak mudah dimengerti, maka kemungkinan besar pembaca atau pendengar salah menerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Di sini ada ciri kalimat tidak efektif. Memiliki kalimat-kalimat yang panjang. Yang kedua, tidak memiliki objek dan predikat. Yang ketiga, secara gramatikal mempunyai subjek dan diantarkan oleh partikel. Yang keempat, tidak ada pokok pembicaraan. Yang kelima, tidak langsung menyampaikan isi pokok pembicaraan. Selanjutnya, contoh kalimat tidak efektif. Aris membelikan pulsa kakaknya. Yang kedua, baik mahasiswa lama atau mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Yang ketiga, setiap hari Sabtu selalu latihan pramuka. Yang keempat, pada malam ini merupakan malam yang dingin. Yang kelima, sungai itu akan diperlebarkan. Selanjutnya di sini ada perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Di sini pembedaannya adalah bentuk kalimat, yang dimana kalimat efektif padat dan singkat dan kalimat tidak efektif berbelit-belit.
Yang kedua, pemahaman pembacanya. Kalimat efektif lebih mudah dipahami, sedangkan kalimat tidak efektif sulit dipahami dan membuat bingung. Yang ketiga, kelengkapan unsur kalimat. Yang di sini kalimat efektif memiliki unsur lengkap dan eksplisit, minimal ada subjek dan predikat. Sedangkan pada kalimat tidak efektif, unsur tidak lengkap karena hilangnya subjek atau predikat bermakna tidak logis. Yang keempat, sifatnya. Kalimat efektif harus bersifat logis dan bisa diterima dengan akal sehat. Sedangkan kalimat tidak efektif bermaksud tidak logis. Selanjutnya, susunan kalimatnya. Yang dimana kalimat efektif lebih jelas dan ringkas kalimatnya, sedangkan pada kalimat tidak efektif susunannya kalimatnya rancu karena tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jadi di sini unsur-unsur kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama ada kehematan. Kalimat efektif menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak berlebihan, hanya menyampaikan informasi yang penting. Contoh, Ani membaca buku di perpustakaan. Kalimat tidak efektifnya mengandung kata yang berlebihan atau tidak perlu. Contoh, Ani sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Jadi ada kelogisan. Kalimat efektif tersusun dengan logis dan masuk akal sesuai dengan aturan tata bahasa. Contoh, Budi membawa makanan untuk acara hari ini. Kalimat tidak efektif, struktur kalimat tidak jelas atau menyampaikan informasi yang kurang masuk akal. Contoh, makanan Budi membawa untuk acara hari ini. Juga ketepatan. Kalimat efektif menggunakan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud tanpa menimbulkan kerancuan. Contoh, petani menanam padi di sawah. Kalimat tidak efektif menggunakan kata yang kurang tepat dan bisa menimbulkan makna ganda. Contoh, petani menanam padi di ladang. Selanjutnya ada kesejajaran. Kalimat efektif menggunakan bentuk kata yang sejajar atau konsisten, terutama dalam struktur yang berulang. Contoh, dia suka membaca, menulis, dan memasak. Kalimat tidak efektif menggunakan struktur kata yang tidak sejajar, sehingga membuat kalimat tidak enak dibaca. Contoh, dia suka membaca, menulis, dan memasak makanan. Selanjutnya ada kegerajikan atau keindahan. Kalimat efektif menggunakan bahasa yang jelas dan rapi, sehingga mudah dipahami dan nyaman dibaca. Contoh, guru memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Kalimat tidak efektif menggunakan susunan kata yang membingungkan atau terlalu rumit. Contoh, penjelasan yang diberikan oleh guru itu sulit dipahami. Segitu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group. Sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.